Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di sore hari ini saya Didi Ismaryadi hadir di tengah-tengah Anda. Dan tentunya kalau tadi kita sudah ngobrol tentang film di Bincang Apresiasi, dan sekarang kita mau ngajak semua sobat parekraf untuk ngobrol tentang musik. Yang kali ini kita mengundang ada seorang session player dengan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Dan tentunya langsung saja untuk dapat hadir di tengah-tengah kita, yaitu Mas Triyono Puji Susetio. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk tentunya narasumber kita kali ini. Mas Triyono Puji Susetio, panggilnya Mas Ono aja ini. Yes. Oke, Mas Ono. Yes. Mas Ono, ini pengalaman pertama datang ke Pontianak atau sebelumnya sudah pernah ke Pontianak? Ini pertama. Kalau Kalimantan dulu saya paling sering ya Balikpapan, Bontang. Balikpapan. Lebih ke Kaltim saya. Lebih kepada arah timur ya. Ya. Nah, ini baru pertama kali datang ke barat nih ya. Ya. Selamat datang di Kota Pontianak, kota kita semua garis Katulistiwa. Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan juga yang berada di Kota Pontianak. Oke. Di tengah-tengah kita ada Mas Ono. Mas Ono ini adalah seorang keyboardis papan atas yang juga seorang musisi, instruktur atau musik instruktur, musik director dan juga komposer dan juga session player. Betul. Untuk penyanyi-penyanyi terkenal di Indonesia. Yang dimana beliau mulai dari Afgan, Andin, Tompi sampai Mama Ina atau Vina Panduwinata. Betul. Betul sekali ya. Betul. Dan unik ya di mana di sini Mas Ono ini awalnya itu lulusan jurusan jurnalis. Iya, saya Jurnalis menjadi musisi. Betul. Nah, bagaimana ceritanya dari jurnalis bisa jadi musisi? Jadi saya mengambil kuliah jurnalistik karena waktu SMA memang saya punya passion, dan bukan punya passion sih, karena saya memang aktif mengembangkan buletin sekolah. Oke, buletin sekolah ya. Ya, buletin Oke. sekolah di mana saya memang di situ adalah sebagai graphic design, maksudnya ya ngurus layoutnya segala macam ya. Aktif tentunya di kegiatan sekolah. Ya, dan di saat itu juga saya juga aktif di kegiatan sekolah yang kayak paduan suara, vokal grup, dan ngeband juga. Jadi sebenarnya saya ngeband itu SMA tuh sudah aktif ngeband. Gitu. Jadi di SMA itu udah aktif nih ngeband nih dengan teman-teman sekolah nih ya. Ya sampai terancam nggak naik kelas pun pernah. Sampailah tentunya ya. Tapi kalau dunia jurnalis atau jurusan jurnalis ini biasanya kan kalau kuliah nih kadang-kadang kemauan orang tua, nah kadang-kadang milihnya ini dapatnya ini. Nah kalau jurnalis sendiri pilihan Mas Ono atau kejebak nih? Enggak, pilihan pribadi. Ya kayak itu karena saya pengen berusaha merelate sama apa yang sudah saya tekuni waktu SMA. Oke. Gitu loh. Cuma di tengah jalan itu kan karena saya juga ketika kuliah pun saya tetap bermusik ya, aktif ngeband segala macam, termasuk rekaman. Oh rekaman. Ya rekaman tahun 98 itu saya sudah punya rekaman di album kompilasi produksi dari Musika Studio berjudul Pesta Group. Tahun berapa ya? 98 kalau nggak salah. 98. Kemarin ini saya baru nemuin di YouTube udah ada yang upload. Nama band saya Native Band, mainnya ya rock lah, straight rock tahun 90-an gitu. Berarti pernah punya band dan juga bikin single ya? Iya. Di tahun 98 ya? Iya, nah, tahun 98. ngomong-ngomongin musik nih, ngomong seputar musik, pasti ada dong favorit atau idola Mas Ono. Salah satunya deh, mau dari dalam negeri atau luar negeri. Dari Indonesia siapa nih kira-kira? Kalau dalam negeri ya salah satunya ya seperti, ya nggak salah satu lah, saya sebut aja ya beberapa. Chandra Darusman, lalu dulu ada musisi, komposer, arranger segala macam namanya Dodo Zakaria. Keyboardis ya? Ya keyboardis juga, terus almarhum Idang Rashidi juga itu adalah salah satu mentor saya. Lalu termasuk Mas Adi MS. Adi MS. Ya, karena ya pada saat itu maksudnya ketika saya dengerin lagunya Vina, lagunya Chrisye, artis-artis zaman dulu itu kebanyakan di aransemen sama mereka sih, antara kalau nggak Dodo, almarhum Dodo sama Mas Adi gitu loh. Jadi terbiasa aja denger yang kayak gitu-gitu. Jadi dari idola
Yes. mengamati idola. Ya, sampai akhirnya memang main bareng sama mereka juga sih. Ah, seperti ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi dengan gayanya Mas Ono sendiri. Betul. Jadilah diri Ya. sendiri tentunya. Yang pastinya, yang pertanyaan selanjutnya adalah session player. Nah, session player itu profesi seperti apa? Gini, kalau session players itu sendiri, kalau bahasa kasarnya itu kita melacur dalam bidang musik. Menjual, lebih pada menjual. Iya, menjual skill kita. Maksudnya menjual dalam arti yang benar ya. Oke. Ya itu kita misalnya kita mengiringi artis atau ya mostly session player memang kalau di Indonesia itu lebih relate kepada mengiringi artis ya, entah ya kayak saya sama Afgan atau misalnya sama Abdul atau sama siapapun itu, gitu loh. Ya tapi kita juga harus namanya session player. Session player itu nggak bisa kita mengedepankan ego kita, sejago apapun kita. Dalam artian seperti ini, saya suka jazz. Atau Sukanya jazz ini ya? Misalnya saya suka jazz, lalu saya tiba-tiba ada job, lu mau nggak ngiringin misalnya katakanlah Trio Macan atau siapalah artis dangdut atau apa? Nggak pernah nih, Iya. atau nggak familiar Iya, yang gitu pernah loh. kita dengar. Nah, gitu tapi atas nama pekerjaan saya yang seperti itu tadi, ya mau nggak mau saya harus beradaptasi sama keinginan klien, gitu loh. Dan itu memang terjadi sih, maksudnya saya juga mengalami ngiringin dangdut, lalu memang terus menjadi music director atau mengaransemen rekaman koplo, saya ngalamin itu. Di sisi lain, sebenarnya keuntungannya adalah ketika kita bukan menjadi bunglon ya, maksudnya bukan kita nggak punya jati diri, tetapi pada dasarnya musisi yang baik itu kalau menurut saya adalah musisi yang mau mendalami aneka ragam genre, aneka ragam jenis musik. Jadi kita tidak terpaku misalnya, oh saya senangnya progresif rock misalnya kayak Dream Theater, lalu yang didengerin Dream Theater melulu, atau misalnya saya senangnya misalnya apa Limp Bizkit, yang didengerin Limp Bizkit atau apapun itu, nggak bisa begitu. Berarti saya membenarkan ada sebuah kata-kata dari teman saya. Orang yang sukses dalam sebuah persaingan adalah orang yang mau mencoba dan berani mengekspor. Betul. Ya. Jadi ada pekerjaan yang diterima, padahal ini belum pernah saya lakukan. Tetapi bukan menolak. Ya. Ini menjadikan sebuah tantangan. Iya. Coba dulu. Iya. Nah, biasanya kan kalau kita mau nggak? Oh jangan nggak mau, nggak terbiasa atau menolak nih. Iya. Tapi kalau Mas Ono sendiri, oke, coba dulu. Berarti ya kita dengan mencoba dulu, kita belajar gitu kan. Udah terbiasa main ini nih. Nah, kalau musik itu kan segala macam genre. Ya, betul. Harus kita kuasai nih, Ya. biar lebih tahu. Ah. Nah, gitu kan, untuk dapat bersaing, setuju nggak? Ya. Hingga bertahan sampai saat ini. Ya, sebenarnya sih bukan harus kita kuasai semua ya, cuma paling enggak gini loh. Ketika kita mendalami suatu genre atau apa, kita kan harus tahu gitu, maksudnya oh khasnya koplo tuh apa sih, misalnya belam-belamnya atau Betul. apanya. Nah itu kan kita harus tahu gitu loh. Jadi ketika kita berhasil tahu kesimpulan dari sebuah genre, koplo gendangnya begini. Betul. Besok kita ada job lain, misalnya gua tolong aransemenin dong lagunya, misalnya lagu Armada jadi koplo. Kita udah tahu, lagunya Armada kita bikin koplo berarti akan jadi seperti ini. Atau misalnya lagunya siapa? Lagunya Setia Band atau apa, kita bikin koplo, ya akan seperti ini gitu loh. Karena paling enggak dari experience kita, dari pengalaman kita punya knowledge-nya, kita punya pengetahuannya gitu loh. Oke. Seperti itu kurang lebih. Dari pengalaman yang sudah pernah dilakukan, membawa, mencoba, Betul. ya, untuk dapat beradaptasi Betul. ya, dengan permintaan sih sebenarnya, permintaan klien, permintaan pasar ya. Selain faktor BU ya. Oke. Oke. Ya. Mas Ono. Mas Ono ini berasal dari Saya aslinya Bogor. Bogor ya. Bogor, cuma saya TK sampai SMA di Bogor, kuliah di Jakarta di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta. Nah dari situ, nah itulah sama. Saya juga waktu kuliah juga kadang
bukan kadang sih, memang selain ngeband di luar kampus, saya juga maksudnya karena di kampus itu kan ada piano gitu, ya udah main di piano aja. Bahkan sampai dosen saya minta saya ngiringin, pengen nyanyi-nyanyi gitu. Jadi ya udah, pun dosen misalnya jam segini, oh ini ada piano ribut-ribut nih pasti si Ono lah, udahlah gitu. Oke. Udah tahu gitu aja. Ngomong-ngomong soal session player ya, session player. Nah, apakah ini sebuah profesi atau ini side job? Nah, kan ada orang yang punya pekerjaan nih, ada kerjaan utama, ada yang side job. Nah, kalau Mas Ono sendiri awal mulanya ini kan harusnya jurnalis. Mungkin setelah kuliah pernah bekerja, mungkin di salah satu media yang ada mungkin di swasta gitu pun atau di mana lah di tempat Mas Ono pernah berkecimpung. Ya. Tapi ini passion juga nih di musik. Nah, apakah ini awalnya dulu menjadi side job? Begini, kalau ini saya ngelihat dari kacamata saya ya. Kalau saya sendiri kebetulan ketika saya mulai mencemplungkan diri saya dalam mencari nafkah, Oke. kebetulan semuanya relate ke musik. Dari bikin musik buat karaoke, lalu bikin lalu mengajar musik, lalu ya sebagai session player, semuanya relate gitu loh. Jadi buat saya pekerjaan saya tuh musik, either itu sebagai pengajar itu ataukah sebagai session player, pokoknya musik gitu loh. Tapi jika timbul pertanyaan, apakah menjadi session player itu bisa dijadikan nafkah utama? Ya. Ya kan? Betul. Insya Allah bisa. Pertama gini, insya Allah bisa itu adalah karena pertama kita punya niat, dan mestinya ketika niat ini timbul, ini akan relate dengan usaha kita. Usaha, oke. Usaha kita tuh apa? Maksudnya kita harus mengasah nih skill kita, pengetahuan kita. Karena dan setelah kita udah punya usaha, kita tahu usaha kita mengupgrade diri kita ya istilahnya gitu lah. Berikutnya adalah kita memperluas networking kita. Relasi kita kembangkan, oke. Iya gitu loh. Nah relasi kita itu bisa kita ya, salah satunya gini, maksudnya kita dari satu pengalaman itu, jadi misalnya saya main di Pontianak atau di mana gitu, lalu oh ini Ono terus kenalan sama local musicians ini, lalu oh yaudah kita misalnya collab atau bikin apa, itu kan kita secara perlahan kita membuat kolaborasi, membuat networking gitu kan, networking pergaulan gitu loh. Selain memang kalau zaman sekarang ya berarti lewat sosial media ya, seperti itu. Nah buat saya 3 elemen ini penting sekali, terutama mungkin kalau hari gini saya ngeliat nomor 3 ini lebih penting. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak sekali yang terjadi terutama di murid-murid saya. Murid saya yang generasi, kalau mungkin orang di sini tahu ada yang namanya Martin Siahaan atau misalnya kayak Badai Krispati, Denny Snusi, itu murid-murid saya. Networking itu penting sekali. Karena sejago apapun lu main, tapi kalau networking lu misalnya cuma begitu-begitu aja, ya lu akan stuck di situ. Gitu. Nah, dan itu juga balik lagi sih. Tapi juga jangan maksudnya networkingnya luas tapi skillnya ngaco gitu loh. Nggak bisa begitu juga gitu loh. Gitu loh. Itu aja sih. Kalau menurut saya itu salah satu unsur yang pentingnya. Itu salah satunya, betul. Itu juga yang salah 3-nya, tadi kan 3 unsur. 3. Iya, niat, usaha kita sama networking itu tadi. Niat, usaha, sama networking. Sama network, iya. Betul ya. Rajin-rajinlah untuk silaturahmi. Ya. Apalagi di circle yang sama bermusik ini Mas ya. Atau lu bisa lintas genre, lintas instrumen, segala macam. Atau misalnya kadang-kadang juga mungkin gini ya, anak band ini terjadi di kota-kota besar. Saya nggak tahu ya kalau di Pontianak ini terjadi atau enggak. Cuma kalau kayak pemain keyboard yang biasa ngeband itu agak anti atau agak memandang sebelah mata anak yang bisa main organ tunggal, keyboard tunggal gitu. Karena lu main cuma pakai USB doang gitu, udah gitu. Lu cuma istilahnya main bohong-bohongan segala macam. Meskipun saya tahu banyak sekali pemain organ tunggal itu yang memang betul-betul bisa main manual atau main normal.
Itu bisa gitu loh. Nah, coba bergaul sama mereka jadi kita tahu menurut mereka bagaimana mereka memandang sebuah instrumen pun kita tahu. Gitu loh. Karena bagaimanapun juga bisa aja kejadian suatu ketika kita yang sok-sokan ngeband itu tiba-tiba waduh kayaknya gue udah nggak bisa ngeband lagi nih, gue BU nih, terpaksa main organ tunggal gitu loh. Seperti itu, atau vice versa, bisa juga sebaliknya terjadi gitu. Waduh, gue udah bosen nih mau organ tunggal, gue pengen ngeband itu juga bisa kejadian gitu. Jadi artinya digelutinya tuh apa ya? Kalau belajar agama tuh secara kafah gitu, secara menyeluruh gitu loh. Jadi tahu kalau main organ tunggal begini, main band begini, kalau genre ini begini, genre ini begini. Jadi suatu ketika terjun menjadi session musician atau session player, klien minta apa misalnya, gue minta ini pamer bojo atau koplo apalah gitu, jadi kempot. Nah, kita udah paling enggak kita udah tahu gitu loh, gini. Jadi ya itu akan menambah value lah, menambah nilai buat kita sebagai session player. Nah, berarti seorang session player ini ya itu cukup menjanjikan karena ini kan sebuah profesi. Nah, biasanya kan orang dulu bilang profesi itu bisa dilihat dari seragam, dari dasi nih. Ya. Sebenarnya kayak kita juga bisa kan? Bisa. Bisa dong Mas Ono ya. Ya, main kawinan juga kita pakai dasi kok. Tergantung eventnya ya. Tergantung eventnya. Nah, berarti menjanjikan ya, asalkan ya itu asalnya Pak itu tadi yang penting di-maintain aja si profesi itu. Sebenarnya apapun sih kok profesi itu akan bisa baik, akan bisa menjanjikan kalau kita memaintain itu. Artinya begini lah, terlepas itu masalah profesi yang seni, katakanlah kita menjadi sebuah sales asuransi. Sales asuransi itu ketika memang dia bisa menjual sebuah produk asuransi dan memang banyak mendapatkan konsumen, itu tuh pasti si sales ini tuh diincar nih sama kompetitornya nih. Iya. Ya kan, misalnya katakan asuransi A, ini diincar nih B, ini gue gimana caranya nih, si A ini bisa ada dipindah di B. Lalu mereka pasti menjanjikan angka yang lebih baik dong. Oke. Logikanya kan, seperti itu. Jadi intinya profesi apapun selama kita tekuni dengan serius, insya Allah akan memberikan hasil yang memang baik. Itu aja sih. Oke, bagaimana ceritanya Mas Ono nih menjadi session player untuk penyanyi-penyanyi terkenal di Indonesia? Ada Afgan, ada Vina Panduwinata, ya, artis senior kita. Kalau bisa ketemu nih, bisa main bareng gitu kan, bisa satu panggung bersama gitu. Sebenarnya sih begini ya. Salah satu yang membuat saya lebih menjadi terjebak dalam dunia session player itu, bahasanya nggak enak ya terjebak, maksudnya saya terjun ke session player itu adalah karena saya ngajar. Termasuk ketika saya bergabung sama Bunglon, itu saya ketemu sama personil Bunglon yang benerannya itu, ketika saya ngajar mereka lagi datang ke sekolah tempat saya ngajar, lalu dia nanya-nanya tentang player segala macam, mereka waktu itu butuh drummer. Lalu saya saya tawarkan drummer saya yang di Bogor dan mereka setuju, mereka jalan setahun gitu, lalu mereka merasa kayaknya kita butuh additional player keyboard nih, saya diajak. Nah dari situ tuh mulai berkembang tuh, saya ngiringin Shanti, terus ngiringin ya banyak lah yang lain-lainnya, salah satunya dari situ. Ngajar, lalu karena saya main cafe juga. Saya reguleran kafe, itu juga cukup berpengaruh karena ketika saya main kafe, saya ketemu musisi-musisi yang di luar circle saya, yang di luar lingkaran saya. Si Ono tuh bisa ternyata lagunya bisa kayak gini. Oh ya udah, dari situ mulai diajak untuk bantuin si ini, si itu, gitu. Termasuk saya ketika nah itu juga maksudnya salah satunya kalau yang dari waktu yang dari Bunglon itu juga melahirkan ketika saya juga mulai menjadi music director buat Abdul, atau kalau sekarang dia lebih kenal sebagai Abdul and Coffee Theory ya. Yeah. Ya itu juga salah satunya itu dari linknya Bunglon juga waktu itu. Gitu. Saya di situ menjadi music director Abdul di album pertama dan beberapa lagu di album keduanya dia. Gitu. Sisanya ya karena saya ngajar. Afgan itu karena kebetulan yang main duluan bersama Afgan adalah murid saya.
Tapi berarti Afgan itu dari awal pertama. ya dari awal pertama tapi tidak dari pertama launching. Oh gitu. Nah, saya baru main sama Afgan itu sekitar 4 bulanan atau 5 bulanan setelah berjalan gitu. 2008. 2008 lah kurang lebih ya. Ya itu ya dan mulai keliling dari Afgan itu saya nyambungnya ke siapa lagi ya? Enggak sih, kalau Afgan kayaknya karena circle-nya kalau Afgan waktu labelnya masih yang lama, circle-nya cuma begitu aja sih. Nah, kalau yang di labelnya sekarang itu Trinity, kebetulan kalau di Trinity itu kan banyak teman-teman saya juga gitu. Jadi ya udahlah udah kenal sama mereka gitu. Gitu aja sih. Mas Ono? Pertanyaan selanjutnya, kita kan mengalami kemarin COVID ya. Ya. Pandemi. Betul. Nah, jadi mungkin kita punya permasalahan sama karena banyak sekali tentunya hiburan-hiburan yang tidak bisa jalan ya. Nah, waktu semasa pandemi ya, apa yang Mas Ono lakukan? Alhamdulillah ya, waktu 2,5 tahun ya kita mengalami pandemi ini, saya mengerjakan beberapa proyek rekaman. Jadi saya bisa ngerjain di rumah. Pada dasarnya sih kebetulan pemusik itu cukup bandel ya. Dalam artian orang disuruh diam di rumah tapi akhirnya ketemu, kita ngobrol, kita duduk bareng, diskusi tentang musik. Intinya alhamdulillah saya masih bisa survive lah dari ngerjain rekaman. Bahkan sempat ada manggung juga. Private, bisa dibilang private party seorang pejabat terkenal di negeri ini. Gitu. Selama masa pandemi tersebut ya? Yes. Ya. Gitu lah. Oke, sebagai musisi ini, Ya. nah menurut pandangan Mas Ono sendiri, jadi musisi daerah punya peluang yang sama nggak sih Mas untuk bisa jadi session player? Khususnya ya apakah suatu saat nih bisa menjadi session player penyanyi kenamaan Indonesia? Banyak sekali kemungkinan itu. Mungkin bisa diberikan kisi-kisi nih buat teman-teman semua yang ada di sini. Kebetulan ya, justru murid-murid saya yang sekarang jadi session player di Jakarta, ngiringin artis kayak Citra Scholastika segala macam itu justru anak daerah. Kayak salah satu session player dari Kalimantan ya, itu Ronnie Cotton, drummer, itu dia ngiringin Citra Scholastika, terus ada beberapa artis juga, itu anak Balikpapan. Lalu kalau Surabaya nggak daerah ya dianggapnya ya, nggak anggap daerah ya. Terus ada beberapa session player kayak, wah banyak lah. Terutama dari Kalimantan ini kalau saya ngeliat ya, terutama kebetulan kalau yang murid saya banyaknya anak Kaltim gitu, jadi banyak gitu. Anak Medan ada beberapa. Kalau anak Ambon, wow banyak banget itu sih. Banyak banget. Anak Kupang banyak. Jadi intinya bukan masalah daerah atau enggak, tetapi ya itu tadi. Ketika tiga unsur tadi itu tadi niat, lalu dia mengusahakan untuk mengupgrade skill, lalu networkingnya tiga poin ini dijaga, insya Allah sih profesi yang apapun yang lu tekuni jadi. Oke. Boleh dikatakan sekarang kan zaman digital, media sosial dan lain sebagainya ya. Agar mungkin bisa dikenal dan lebih terkenal, mungkin bisa memanfaatkan untuk buat konten misalnya. Itu mungkin bisa jadi salah satu pilihan mungkin Mas Ono. Kalau menurut Mas Ono sendiri, untuk dapat kita bisa dikenal nih dan jadi terkenal, agar bisa dikenal oleh orang banyak gitu. Ya. Bisa nggak? Ini menarik sekali topik yang satu ini menarik sekali ya, karena memang kenyataannya sekarang adalah orang pamer skill itu memang lewat medsos ya, Instagram, bahkan TikTok. Jadi kalau misalnya Instagram, ya paling kalau di Reels tuh berapa sih? 1 menit ya, 60 second. Itu memang bisa, tetapi
kadang-kadang apa ya eh, bisa, tapi skillnya tuh belum tentu yang memang orang butuhkan gitu loh. Jadi pada dasarnya begini, eh, ketika kita punya skill banyak, skill kita tuh udah cukup tinggi gitu loh. Jam terbang ya, karena Enggak. keseringan. No. Bukan jam terbang, skill. Skill. Ahli, misalnya main gitar udah bisa sweep, udah mainnya Iya. udah kemana-mana gitu. Apakah punya pengalaman jam terbang sebelumnya? Gini, ketika kita bicara skill, Hmm. pada kenyataannya industri belum tentu butuh skill seperti itu. Industri. Kita bicara industri ya. Setuju. Iya, Kita bicara industri. betul. Industri yang kita bicara adalah uang, Iya. belum tentu butuh skill sejago itu. Industri pengennya adalah sesuatu yang Diminta pasar, diminta pasar diminta oleh pasar. dan enak atau enak. Jadi misalnya gini, main sejago apapun, ngebut kayak apapun, kalau main lu nggak enak, Iya. ya lu nggak akan diminta, gitu loh. Nggak, gue mau dong, lu main sama gue, belum tentu seperti itu, gitu loh. Jadi artinya salah satu yang tadi dari bagian yang saya bilang tadi, usaha adalah ketika kita mengupgrade skill kita, itu butuh kedewasaan. Bagaimana kita menyikapi skill yang sudah kita punya. Nggak serta-merta apa karena kita jago itu diawur misalnya udah kita main dari berisik segala macam, karena dan biasanya memang kalau bahasanya saya itu darah muda ya, jadi di usia tertentu tuh kayak gitu tuh diobral gitu, gue bisa begini gini tanpa tanpa mengindahkan sebuah kaidah atau manner bermusik atau pantasnya gimana sih gitu loh. Jadi semuanya chordnya miring atau apalah, jungkir balik segala macam, belum tentu begitu juga. Kalau memang mainnya harus santai, memang mainnya harus calm down, ya kalem aja gitu. Kalau ngomong industri tadi permintaan pasar, Iya. keinginan oleh pasar gitu Iya. kan ya. Yang dimana skill punyaan kan, Iya. punyaan yang kita punya gitu kan, kita asah terus-menerus belum tentu. Tadi ya berarti ya belum tentu. Belum tentu. Ada peminatnya di pasar. Iya. Ya. Dan Jadi- semoga tentunya media sosial yang berkembang ini ya bisa memperkenalkan, Iya. ya, memperkenalkan Iya. diri kita untuk bisa pasar bisa melek nih Iya. dengan apa yang kita lakukan. Oke, Mas Ono, dalam berkarir punya impian gak sih pengen manggung atau sepanggung dengan penyanyi ataupun musisi di Indonesia? Siapa kira-kira? Pengen nih satu panggung bareng dengan ini. Gitu. Siapa ya? Belum sih. Karena maksudnya ada beberapa artis yang memang saya idolakan ya, kayak Chandra Darusman atau siapapun itu. Ya. Saya udah ngalamin, alhamdulillah udah ngalamin semua sama mereka gitu loh. Sama Dodo Zacharias sebelum beliau meninggal pun saya sudah ngalamin. Apalagi misalnya saya dulu kebayang gitu waktu saya zaman SD SMP gitu dengerin lagu Deddy Dukun kayak apa, Masih Ada atau apa lagu-lagu karya beliau yang kayak Biru, Aku Ini Punya Siapa yang sekarang masih sering jadi dimainin orang-orang gitu loh. Akhirnya saya ngalamin ngiringin sama dia gitu loh. Termasuk sekitar sebulan yang lalu saya juga baru mengiringi beliau di Lampung gitu. Jadi alhamdulillah buat saya sih ini udah kesampaian. Genre pun saya alhamdulillah udah ngalamin semua. Saya ngiringin dangdut, menjadi music director koplo, musik kasidah, udah semua. Rock, ya dulu juga manggungnya rock melulu saya. Gitu. Punya pengalaman ini gak sih Mas Ono kayak waduh main bareng ini nih deg-degan gitu, nervous mungkin ya, karena ngerasa nggak pernah tahu, nggak pernah sepanggung nih misalnya, begitu disandingkan diketemukan, wah. Gini, saya lupa ya, ada salah satu penyanyi seriosa ya, tenor gitu, saya lupa Pavarotti atau siapa,
nervous itu memang perlu dan sejujurnya saya masih ada rasa Ada. nervous, bahkan hanya sekedar reguleran atau main yang misalnya lu ngejam apa gitu, saya masih suka ada rasa nervous itu, dan buat saya itu ada vibe-nya gitu, itu ada sesuatu yang memang saya pertahankan seperti itu. Walaupun terbiasa nih dan sering. Walaupun terbiasa, walaupun Nervous itu mungkin, pasti ada. iya, walaupun lagunya saya tahu. Oke. Misalnya inside out-nya luar dalam lagu itu saya tahu gitu loh. Tapi tetap buat saya aduh gimana gitu lah. Gitu-gitunya masih ada sih. Pernah takut nggak sih? Oh pernah. Oh jangan sampai dengan yang ini deh. Oh pernah. Sejujurnya kekacauan saya saya nggak ngomong fatal ya, tapi karena memang saya knowledge-nya mungkin pada saat itu belum itu, ketika saya main pakai semi orkestra. Karena saya baru tahu bahwa apalagi waktu itu saya nggak ada dirijennya ya, nggak ada konduktornya. Memang mengayunkan tangan, cara membaca ayunan tangan itu antara anak string, alat musik gesek, Ya. alat musik tiup, dan alat musik normal kayak saya gitu, kayak piano, gitar gitu-gitu, itu mereka melihatnya dengan cara yang berbeda. Style karakter yang berbeda. Iya, enggak bukan. Jadi misalnya kalau kita main satu gitu ya kan, tu, wa, ga, pat begitu ya. Nah, satunya kita tu ini bunyi. Trompet, alat musik tiup, ini tuh mereka udah betul-betul udah siap, udah niup tapi belum keras. Jadi pemahaman yang seperti itu juga kita mesti tahu. Gitu. Jadi bukan hanya sekadar asbunnya gitu loh. Belum lagi kalau misalnya kayak nulis aransemen segala macam yang tidak di luar kebiasaan kita, itu juga kita harus memahami itu, kayak misalnya aransemen orkestra, violin, viola, cello segala macam, kontrabas, pembagiannya notnya segimana, itu kita juga harus memahami itu sih. Jadi intinya itu tadi, bukan hanya kita lintas genre, lintas instrumen, tetapi how to-nya, bagaimana cara mereka memainkan juga harus kita pahami gitu loh. Dari obrolan kita ini, yang saya tangkap berarti setiap apapun kesempatan yang diberikan ke kita, ya berarti jangan kita tolak. Tapi bagaimana kesempatan itu ya menjadi sebuah tantangan untuk kita untuk mengeksplor diri kita lagi. Betul. Setuju. Menjadikan kita tantangan lah sebenarnya. Tantangan harusnya ya. Dan juga tentunya kita harus memperbanyak relasi. Ya karena relasi itu adalah investasi. Betul. Setuju ya? Jadi kalau ada pepatahnya mengatakan kesuksesan itu bukan hanya sekedar ya itu tadi skill itu, tapi karena kita kenal sama siapa. Bukan hanya sekedar skill. Iya. Tapi kita kenal siapa, bergaul dengan siapa. Ya makanya yang saya bilang tadi, yang poin nomor 3 hari gini itu tuh penting banget. Karena kadang-kadang skill kita pas-pasan, saya nggak ngomong pas-pasan tuh jelek ya, cuma pas-pasan maksudnya ya udah gue bisa mainnya begini ya begini aja. Tapi karena relasinya dia itu nyambung kemana-mana, dia bisa lebih sukses daripada yang skillful yang mainnya udah bisa ugal-ugalan, maksudnya mainnya udah jago banget. Karena relasinya banyak. Iya, dan saya udah membuktikan itu di banyak hal. Iya. Jadi harus banyak bergaul, banyak berinteraksi, sering silaturahmi terutama. Betul. Tentunya di circle dan bidang yang sama. Iya, di bidang yang sama. Jangan, ataupun lintas bidang pun mungkin aja terjadi. Karena bisa aja misalnya kita tahu, tapi kita mungkin bergaulnya juga misalnya sama anak film. Kan nggak tahu juga, mereka tiba-tiba butuh, lu mau nggak ngerjain soundtrack gua nih apa-apa gitu loh. Bisa aja kejadian kayak gitu. Dan itu sering sekali terjadi. Kayak teman saya juga ada yang kayak gitu maksudnya. Jadi dia bandnya dia itu band lucu-lucuan gitu, maksudnya band-band parodi gitu. Tapi karena dia memang punya skill, punya knowledge yang benar, knowledge yang bagus, dia itu pernah beberapa kali menggarap soundtrack sebuah film indie. Jadi bukan hanya lingkup musisi, kita bisa lingkup ini, bahkan tidak hanya bisa dengan seni, tetapi juga bisa lebih antar yang lain. Misalnya kita kenalnya misalnya bergaul di pengajian, lalu kan kita nggak pernah tahu tiba-tiba pengajian itu, lu kan anak band ya, lu bisa nggak bikin aransemen buat sholawat atau apa, bisa aja kejadian loh. Jadi sebenarnya itu tadi, si ukuahnya itu, si networkingnya itu
antar apapun pun kita harus bisa, harus mau, harus bisa. Anggap itu tantangan. Iya. Tantangan buat kita harus bisa. Iya, jadi intinya adalah kita memang harus open. Open, maksudnya kita jangan membatasi dengan ya genre atau aliran ya Jangan apapun. hanya itu saja. Iya. Jangan menguasai satu bidang saja. Iya. Oke. Gitu loh. Itu akan insya Allah akan membantu banyak hal sih. Banyak hal yang kita ketemui ketika kita bisa menerima tantangan dan menjawab tantangan tersebut. Yes, Ya, betul luar sekali. biasa sekali hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Ono. Oke. Buat seluruh nih, ada peserta, ada penonton juga, ada abang kita juga, ada Bang Kamil juga. Selamat datang, Bang. Ngentrik sekali ya Bang hari ini ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Saya buka 3 pertanyaan ya. Untuk yang berada yang menyaksikan live atau secara langsung ya kegiatan kita di Gaya Bumi Raya City ini, mungkin ada pertanyaan dari audiens. Boleh? Silakan. Oke, boleh perkenalan Cik. dan apa yang ingin ditanyakan nih Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diri ya. Mas Ono, panggilannya abang aja ya karena di Pontianak ya, abang Ono. Izin Bang, pertanyaan sangat sederhana sekali. Cara memotivasi diri Anda ketika Anda menemui atau berhadapan dengan penyanyi yang mungkin sedikit bawel atau seperti apa gitu kan. Nah, itu kan kita butuh mood yang bagus sekali. Nah, cara motivasi diri Anda seperti apa? Karena kita sebagai season player, kita pasti menjumpai sang vokalis yang mungkin minta ini, minta itu. Nah, cara memotivasi diri Anda seperti apa ketika berhadapan di situasi seperti itu? Dan kita tahu tadi saya sependapat dengan Bang Ono, sehebat apapun kita memiliki skill, tapi kalau network kita atau jaringan kita masih minim, itu akan dikalahkan dengan mereka yang mempunyai basic yang biasa saja tapi mempunyai jaringan yang luar biasa. Saya sangat setuju. Seperti pepatah Yunani mengatakan, Cakep. rambut sama hitam, sampo lain-lain, seperti itu. Terima kasih. Luar Rambut sama hitam, sampo lain-lain. Betul kali. Nah Bang, kebetulan Bang Kamil ini salah satu musisi juga. Dari beliau. dandanannya Dan kelihatan link beliau juga banyak nih. Nah kalau skill boleh ya. Tapi kalau relasi enggak bisa kalah dengan beliau nih. Bang Kamil Onte. Boleh dijawab Bang Ono? Begini sih ya, kalau sebenarnya sih yang masalah kayak gitu bukan masalah vokalis ya. Kayaknya semua player akan seperti itu ya. Bukan hanya masalah di vokal, tapi mungkin Bukan ada hanya masalah vokal, player-player yang lain. Iya. Gitu. Entah itu dalam konteks negatif atau positif gitu loh. Karena kalau buat saya adalah kita berusaha memahami apa yang dia mau dulu selama ya ini makanya basic ilmunya itu kita harus tahu. Misalnya basic ilmu atau kaidah istilahnya, oh ya kalau misalnya kaidah main rock begini, main rock atau misalnya main blues begini, main jazz begini, main progressive rock seperti ini, kita harus tahu dulu, oh lingkupnya seperti ini. Karena yang menariknya adalah seperti ini sih, banyak sekali, saya nggak mau nyebut orangnya ya, penyanyi itu berkecenderungan lebay. Meskipun katakanlah yang dia berada di genre jazz atau R&B, cuma ada istilahnya kalau nyanyi itu riff and run. Jadi itu diobral sama dia tuh. Sel. Kayak gitu. Tapi dia kalau in tune, kalau tuningnya bener, dia nggak bahasanya, dia nggak fales. Oke, fine with that, nggak apa-apa deh. Masalahnya, yang kayak gitu itu sering sekali terjadi dan itu banyak sekali. Mungkin Cara memotivasinya deh. cara memotivasinya adalah direkam. Menurut lu pantas nggak nyanyi kayak gini? Kecuali memang orang itu egonya,
Gua kan, waduh, ini benar-benar gibah beneran ini. Gua kan guru vokal, yang gua nyanyiin pasti bener. Wah. Ego. Iya. Kalau saya kejadiannya itu kejadian buat saya beneran ya. Kejadiannya saya tinggalin band itu. Yang notabene band itu adalah artis loh. Saya tinggalin. Saya saya nggak mau sebut bandnya. Saya terakhir manggung sama mereka di sebuah event besar di Jakarta. Guys, sorry ya, after more than 10 years, gue tinggalin band kalian. Saya tinggalin. Karena buat apa? Saya main band, saya butuh nyaman. Penonton butuh pantes yang didengar. Lalu ketika saya nggak dapat ketika saya nggak dapat apa yang saya mau, bukan saya ego ya, tapi karena penonton saya yakin gitu, karena begitu ngelihat yang nyemplung nyebur kemana-mana itu, orang tuh melengos pelan-pelan, dan sementara dia itu tetap begitu, tetap diobral, Tetap mau tampil sendiri ya. iya, dan pada akhirnya ketika dia kalau bahasa Sundanya tuh kekeh, ketika dia bersikukuh sama egonya dia atau sama opininya dia atau pendapatnya dia itu, dia nggak laku kok. Dia nggak akan laku. Istilahnya biarin dia kepentok dulu, biar dia nyemplung sampai bener-bener dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya bukan nggak apa-apa, maksudnya nggak ada yang ngajak dia nyari job gitu. Udah. Dan itu beneran terjadi. Kalau saya jahat sih, maksudnya saya jahat, gitu loh. Karena di sisi lain saya juga maksudnya ketika saya manggung atau ketika saya bikin sebuah rekaman, saya punya tanggung jawab bukan hanya mendeliver sebuah musik yang pantas, tetapi saya harus bisa mempertanggungjawabkan itu karena saya punya profesi sebagai edukator juga ya, sebagai pengajar. Saya juga harus bisa mempertanggungjawabkan itu secara ilmu. Karena saya akan memberikan contoh, coba misalnya ke murid saya, coba kalian denger deh rekaman saya yang ketika saya lagi main ame ini. Itu adalah contoh ketika saya main contoh dari bentuk ilmu yang ini, pengetahuan yang ini. Misalnya, saya ketika saya ngisi Samson, yang lagu Kenangan Terindah. Ini chord pertama ini begini. Ini adalah contoh dari ilmu yang ini. Kalian bayangkan dari chord yang terdengar sederhana, tetapi dengan cara memainkan yang berbeda, itu akan berbeda, kedengarannya berbeda, gitu loh. Karena posisi jarinya berbeda, gitu loh. Nah kayak gitu. Saya punya tanggung jawab untuk itu, gitu loh. Tidak ada yang salah mengobrol skill, selama kita bisa mempertanggungjawabkan. Mau main jazznya serumit apapun, main rocknya mau tappingnya mau sekecang apapun, speednya mau seberapa, main kick bass drum atau solo drum seperti apapun, main slap jagonya kayak apapun, selama kita bisa mempertanggungjawabkan itu, image lu tuh akan bagus. Orang tuh akan, oh si Anu, iya dia mainnya bener nih, karena istilahnya apa ya, secara keilmuannya bener gitu, secara knowledge-nya tuh bener gitu. Orang akan lebih respect seperti itu. Ya contoh kalau misalnya salah satu player, kalau saya nyebut bass ya, nyebut bass yang bener secara edukasi dan secara permainan dan secara edukasi benar adalah Frankie Sadikin. Itu benar. No wonder kalau misalnya Instagramnya dia itu contreng biru gitu ya, artinya karena memang followersnya banyak banget gitu. Nah, buat saya seperti itu. Jadi intinya adalah player tuh memang harus bisa mempertanggungjawabkan. Ya kayak Andre Dinut atau siapa kalau gitar tuh banyak lah. Seperti itu kurang lebih. Intinya adalah mungkin attitude ya. Ya. Attitude dengan ego, dengan tanggung jawab kita juga. Kadang-kadang kita menyampingkan ego untuk kita main bareng sama-sama, kita bermusik ini sama-sama, sepanggung sama-sama ya, itu untuk keberhasilan bersama. Nah, karena bagaimanapun apalagi judulnya ngeband, itu teamwork loh. Teamwork, betul. Teamwork, misalnya, oh yang main gitar jago, tapi yang main bassnya misalnya, yang tipe misalnya kayak main lagu apa ya? Sebutin deh lagu Indonesia yang paling gampang apa ya? Atau gini deh lagu yang gampang misalnya
Sunday Morningnya Maroon 5. Itu 5-1 doang kan, D minor, G, C, gitu. Sepanjang lagu cuma itu kecuali tutinya. Nah kayak gitu, dia masih ha, ho, ha, ho. Loh, itu sering loh terjadi. Atau misalnya yang kok apanya atau gitarnya cara ngisinya nggak enak, atau pemain keyboard yang ngisinya nggak enak segala macam, itu bisa aja loh terjadi gitu loh. Nah kita harus punya istilahnya level maklum, tapi kita secara perlahan kita juga harus bisa mengedukasi teman kita yang tidak bisa, gitu loh. Jadi lu itu ini mainnya gini, coba lu mainnya gini deh, karena nanti pasti akan beda kedengarannya atau apa gitu loh. Harus juga bisa menerima masukan. Oh Intinya iya, seperti itu. termasuk ketika kita dikritik. Ya. Intinya Bang Kamil ya seperti yang disampaikan, ya mungkin kita sepakat, kita tidak mengaku-akukan, tapi mengkita-kitakan untuk keberhasilan kita bersama. Betul. Setuju? Nah, Betul. kurang lebih seperti itu ya Ya. Mas Uno ya. Oke. Sama satu tambahan begini sih, salah satu pendapat yang menohok itu yang akhirnya saya lebih banyak mainnya berusaha main lebih tenang dalam tanda kutip gitu ya, karena saya pemain keyboard gitu. Di sekitar tahun 98, 97 sampai 99, saya itu pertama kali ketemu dengan almarhum Bang Idang Rashidi. Saya main reguleran, main top 40-an lah, ya itulah standar lah, main Dancing Queen, I Will Survive, Can't Take My Eyes Off You, yang begitu-begitulah. Nah itu cuma kan saya memang waktu itu ngaransemen I Will Survive itu ada bagian salsanya, terus ada solo pianonya segala macam. Nah si Bang Idang itu bilang gini, kamu tuh mainnya kulik-kulik banget. Kulik-kulik tuh maksudnya tuh apa? Keramaian. Padahal maksudnya kalau ada yang nyanyi, lu gak usah show off. Maksudnya pun kalau mau show off, akan ada waktunya lah. Lu akan punya slot waktu untuk istilahnya buat isian-isian tambahan gitu loh. Jadi ya dari situ akhirnya saya iya juga ya. Dan itu saya mulai istilahnya berusaha meredam yang kayak gitu sambil mempelajari hal-hal lain gitu. Dan memang ketika saya belajar lebih mendalami lagi gitu loh. Oh iya memang ternyata musik itu memang harus kita bikin bergradasi. Gitu. Jadi kita nggak bisa dari awal itu istilahnya ngegas gitu, nggak bisa. Kita bikin yang enak gitu. Misalnya kalau pertama yang ngegas, kita bikin grafiknya itu enak gitu. Jadi yang ngegas mulu. Pusing juga sih penonton gitu. Ternyata begitu gitu. Ya seperti itulah. Baik. Luar biasa sekali ya jawaban dari Mas Ono untuk Bang Kamil ya. Oke, selanjutnya penanya kedua. Silakan. Buat penanya kedua dari sisi sebelah kiri mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke. Kalau tidak ada, nah Mas Ono ya, kita masuk ke Sebenarnya kayaknya ada yang mau nanya cuma oper-operan, standar banget sih itu. kali ini semuanya kawan-kawan malu buat bertanya. Nanti mungkin setelah kita di belakang panggung nih ya, mungkin teman-teman akan aktif bertanya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Mohon Mas Ono untuk dapat memberikan apa nih masukan ataupun pesan untuk para musisi yang ada di kota Pontianak ya ataupun Kalimantan Barat ya. Pesannya ke Witiau 3 Ya. Gimana nih gini. biar bersemangat dalam berkarya bermusik ya. 3 poin tadi menurut saya sih cukup ya. Niat. Kita mau ngapain pun harus niat. Mau sholat, mau puasa ada niatnya, ada nawaitunya. Lalu kita berusaha mengupgrade diri kita, karena itu tadi, jadi mengupgrade itu sebenarnya sih begini ya, terlepas dari alat musik apapun, genre apapun yang kita pilih, kita juga harus mengupgrade pengetahuan kita, tapi yang relate juga sama musik. Misalnya begini, kita main gitar, tapi bukan berarti kita belajar skill gitar mulu. Di luar sana tuh maksudnya ada istilahnya DAW ya, Digital Audio Workstation. Kita juga harus ngerti dunia rekaman. Kita harus tahu bagaimana mengolah
musik secara digital, audio digital segala macam. Karena itu akan menjadi added value, itu akan menjadi sebuah nilai tambah di profesi kita. Di profesi kita sebagai musisi. Entah itu pemain keyboard segala macam, itu akan menjadi nilai tambah karena banyak sekali, terutama kalau kayak di Jakarta itu musisi itu kayaknya tuh udah wajib untuk ngerti digital audio workstation, karena bahkan main cafe sekalipun udah ada yang mulai playback seperti itu gitu loh. Maksudnya jadi semi kayak DJ gitu loh. Nah, apa pengetahuan itu. Nah itu biasanya kalau di Jakarta itu seiring networkingnya meluas pasti akan nempel tuh sama dunia yang kayak gitu. Kalau misalnya networkingnya cuma main di ya udah gue nggak mau belajar kayak gitu, gue pengen mainnya yang akustikan sama kahon doang, ya terserah sih, tapi ya lu akan segitu doang. Iya. Jadi hanya berada di zona nyaman aja. Nah itu tadi. Karena nongkrongnya di situ aja. Iya makanya kan artinya aja. kan 3 itu relate semua gitu, niat, usahanya kita mengupgrade diri, lalu dengan circle networking itu tuh semuanya relate. Karena misalnya kita punya networking bagus, tapi teman kita ini melihat kita, si Ono mah dia kayaknya nggak mainnya tuh suka setengah hati gitu, kayak nggak niat, itu nggak akan diajak. Karena saya pernah membuktikan seperti itu. Saya bikin kondisi saya seperti orang yang kayak nggak niat main band, saya nggak diajak. Saya pernah membuktikan itu dan ya memang sih ternyata begitu ya. Gitu. Jadi buat saya 3 unsur itu harus, apalagi kalau misalnya pengen bergerak ke ibu kota atau misalnya yang level yang lebih profesional, saya rasa 3 unsur itu cukup sih selama ditekuni dengan baik, insya Allah. Jadi intinya jika kalian punya keinginan, impian, kejarlah ya. Kejarlah, terus usaha, belajar dan banyaklah relasi. Perbanyak relasi ya, perbanyak jaringan. Kalau berteman dengan siapa saja ya. Ya. Terus mungkin akan timbul pertanyaan gini, lalu gimana dengan uangnya? Uangnya? Dengan penghasilannya. Buat saya begini, semakin orang mengetahui dengan apa yang bisa kita lakukan, pasti uangnya akan upgrade kok. Yeah. Dan kita punya bargaining power, kita punya kekuatan untuk nawar gitu. Misalnya kita udah bisa nih, udah pakai sequencer, pakai DAW segala macam. Misalnya fee normalnya kalau event 1 juta gitu. Lalu misalnya, tapi tuntutannya lu mesti gini mainnya agak-agak semi DJ, ini EDM, di elektronik musik gitu. Kan gue bawa laptop, bawa gini-gini, lebihin dong gini-gini, kan gue mesti alasannya entah bayarku kayak apa kayak. Tapi kan intinya kan kita punya bargaining power untuk menaikkan cuan kita gitu. Bahasanya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah gitu. Nah ini akan relate, ya itu kayak yang tadi itu. Apakah bisa menjadi musisi, musisi menjadi sebuah profesi utama? Insya Allah bisa. Saya sudah membuktikan itu, gitu loh, bisa. Dan apakah angkanya berapa nih? 6 digit, 7 digit? Bisa hidup nggak nih? Itu gitu tergantung apa yang kita lakukan. Kalau saya waktu zaman Afgan, alhamdulillah saya cuma ngeband sama Afgan doang itu bisa loh 7 digit. Pernah loh. Pernah saya 7 digit tuh pernah. Pernah ya? Pernah itu, tapi ya alhamdulillah sih, maksudnya sebulannya capek. Itu tengah minggu tuh ada main di tengah minggu. Jadi bukan hanya weekend, normally kan weekend ya Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu. Itu tengah minggu tuh ada, entah Rabu atau Selasa itu ada. Dan itu ke daerah. Itu ada banget yang kayak gitu. Itu saya pernah ngalamin itu. Itu kalau itu baru sebagai session player, belum sebagai kita misalnya sebagai arranger. Arranger itu bisa banget 7 bahkan 8 digit sekalipun ya. Bisa banget. Cuma biasanya kalau 8 digit itu tetap kita mesti berbagi sama yang lain. Maksudnya nggak mungkin suatu proyek itu kita jalanin sendiri. Gitu. Jadi intinya sih, tapi kesimpulannya, apakah bisa menjadi profesi? Ya. Apakah saya bisa beli motor tanpa harus ngeredit? Ya.
Karena Mas Ono sudah pernah mengalami. Saya sudah membuktikan. Dan sudah membuktikannya. Sudah bisa membuktikan beli rumah, beli mobil dari Melalui bermusik. profesi ini ya. Oke, terima kasih nih motivasinya buat teman-teman musisi Pontianak khususnya Kalimantan Barat. Semoga termotivasi atas apa yang sudah disampaikan dan semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat nih buat teman-teman semua yang berada di subsektor musik ini. Dan terima kasih Mas Ono telah hadir Sama-sama. di tengah-tengah kita. Sehat selalu, sukses selalu. Amin, insya Allah. Pokoknya sebelum pulang nanti ya, mengingatkan silakan untuk dapat mencicipi kuliner yang ada di Kota Pontianak. Nah, Kan baru itu. pertama kali kan? Iya, Nah, harus wajib. Dan juga di stand pameran kita mungkin bisa sebagai oleh-oleh ya, untuk dapat diberikan kepada mungkin keluarga di rumah, ada cemilan, terus juga ada makanan, minuman Iya. dan juga Cemilan khas. 10 ya. Nah, Cemilan 10, 11 gitu ya. 9, 10, 11 ya. Oke. Dan banyak lagi ya. Mungkin setelah ini bisa dikunjungi stand pameran yang Ya. sudah kita hadirkan untuk 3 hari ke depan. Ini hari kedua ya. Besok di hari terakhir. Dan jangan lupa untuk seluruh yang menyaksikan acara ini ya di live YouTube ya, dan juga yang menyaksikan di tengah-tengah kita di AKI 2022 mengingatkan ya, nanti malam itu jam 7 malam ya akan ada penampilan spesial dari teman-teman dari peserta subsektor musik. Wih, mantap, Nah, mantap, tadi kan kita sudah ngobrol subsektor film. Nah, sekarang musik ya. Jadi jam 7 malam. Jadi buat seluruh pengunjung Gaya dan juga kita yang semua hadir di sini, kita saksikan bersama-sama pada jam 7 malam nanti. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas perannya, hadirnya di sini. Juga Mas Ono terima kasih banyak Sama-sama. atas ilmunya, motivasinya untuk kita semua. Dan untuk itu saya Didi Ismaryadi mohon pamit dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.